Rekaman CCTV jadi titik terang, bukti kalau Amarzoni memang tidak bersalah. Sebuah rekaman CCTV dan pesan singkat yang beredar di media internal menunjukkan adanya skenario jebakan yang disusun rapi oleh seseorang yang pernah dikenal dekat dengan Amar. Inginkan Amarzoni bebas dari penjara. Berarti orang itu punya masalah dengan Amarzoni. Mungkin dendam pribadi, dendam cinta, dendam asmara, ya. Buktinya Prabowo, DPR, Hotman Paris, Ustadz Dery juga di komputer. Bahkan seluruh rakyat Indonesia 100%, 90% menyuarakan Amarzoni untuk dibebaskan. Kalian itu orang sono-sono itu ya, saya tahu yang tidak suka Amarzoni bebas karena persoalan cinta, persoalan pribadi, hingga menyuruh orang membayar orang, ya, nggak mau, namanya orang sakit hati. Jaksa yang menuntut Amarzoni itu agar dia mempertimbangkan dengan matang, ya, kenapa Amarzoni bisa berbuat demikian, itu harus dikaji. Ya. Jaksa yang berpengalaman itu adalah mengkaji suatu masalah, bukan mendengarkan dari si A, si B, bukan. Gimana? Jadi jaksa yang berpengalaman itu dia mengkaji terlebih dahulu, ya, mendengarkan banyak sumber, mencari data yang valid, itu baru dia jaksa yang berpengalaman. Tapi kalau jaksanya mendengarkan komentar responden, mendengarkan kata orang tanpa dilihat terlebih dahulu, itu adalah jaksa yang baru belajar. Itu aja beda, teman-teman. Jadi orang yang udah pengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman itu, ketika dia menimbang suatu masalah, orang yang berpengalaman itu pasti dia mencari data terlebih dahulu, ya, mencari data yang valid, menanyakan ke saksi, menanyakan ke ini. Namanya narkotika, ini barang kecil, dia bisa masuk kemana saja, termasuk ke dalam lapas. Kita tidak menutup itu, masih ada. Tapi Kementerian IMIPAS itu sudah sangat tegas. Para bandar-bandar yang masih bermain di dalam itu dipindahkan ke Nusa Kambangan, ya, dimasukin ke penjara-penjara super maksimum. One man one cell, jangan main-main. Ya, ini saya sangat mendukung sebagai kepala BNN Indonesia. Ini langkah yang sangat bagus. Biar ada shock terapinya, termasuk semua kalangan. Yang seperti yang mungkin Mbak sampaikan tadi, ya, ada figur siapapun. Kalau dia masih nakal di dalam, masukin ke penjara yang super maksimum. Ya, tujuannya bukan kita ingin menyiksa, ingin memberikan pembelajaran shock terapi biar dia tidak melakukan hal lagi yang lebih jauh lagi, agar dia bertobat kembali ke jalan yang benar untuk kembali berproduktif. Seperti itu. Kita, ya, BNN Republik Indonesia, kita tidak memandang status siapapun, ya. Kalau dia menjadi bandar, dia menjadi pengedar, pasti kita tangkap, ya. Begitu juga dia pengguna, semua kalangan pasti kita akan selamatkan, kita hantar mereka, kita bawa mereka untuk berobat ke rehabilitasi. Jadi seperti itu. Kalau bandar kita proses, ya, kita hukum seberat-beratnya. Kalau pengguna, pecandu, kita obatin. Seperti itu. Akhirnya sosok penjaga tahanan yang menjebak Amarzoni, yang mengalurkan narkoba ke Amarzoni telah tertangkap. Menurut teman-teman gimana nih? Apakah masih percaya nggak kalian bahwasanya Amarzoni seorang pengedar? Masih percaya nggak kalian bahwasanya Amarzoni seorang penjahat? Masih percaya nggak kalian Amarzoni seorang kartel narkoba? Dia hanya korban, teman-teman. Dan juga dari tuntutan jaksa bahwasanya Amarzoni bisa dituntut dengan 5 atau 6 tahun penjara, malah seumur hidup. Kalian setuju enggak jaksa penuntut umum menuntut Amarzoni di penjara seumur hidup atau 5 tahun ke atas? Mari kita tagarkan, teman-teman, tidak, jangan dituntut. Kenapa? Karena Amarzoni hanya dijebak. Ini bukti, teman-teman, ya. Orang yang membawakan narkoba untuk Amarzoni telah ditangkap. Penjaga lapas langsung, teman-teman, bayangkanlah. Kan banyak orang yang berkomentar selama ini, waduh, nggak mungkin barang haram itu masuk ke ke penjara, nggak mungkin barang haram itu bisa masuk ke lapas kalau tidak ada orang dalam di dalamnya. Kalau tidak ada orang dalam yang menyebarkannya. Kan secara logika, teman-teman. Secara logika aja gini. Ini kita ya. Ini kita nih. Misal teman-teman mau masuk ke rumah pejabat nih. Ya. Mau masuk ke rumah orang nih. Pasti teman-teman
nggak akan bisa diizini barangnya masuk kecuali atas izin dari orang punya rumah. Kan secara logika nggak mungkin bisa masuk narkoba atau barang haram apapun lah kalau tidak ada yang mengizinkannya, kalau tidak ada yang bermain di dalamnya. Ini membuktikan teman-teman bahwasanya ya keamanan lapas masih lemah. Nah, keamanan penjara masih lemah. Kenapa? Buktinya masih ada bisa masuk barang haram ke penjara. Seharusnya saran saya di video ini bagi Dirjen Pas kepada pihak kepolisian, kalau benar-benar serius mengelola sebuah lembaga atau penjara, maka harus memakai alat yang canggih. Semuanya harus sterilkan. Tidak ada kong-kalingkong di dalamnya. Tapi kalau masih ada kong-kalingkong, masih ada yang bermain mata, saya yakin orang akan mulai luntur kepercayaannya kepada pihak lapas atau orang yang berwenang dalamnya. Makanya teman-teman, pada orang yang memangku jabatan, dengan kasus yang terjadi dengan Amarzoni, itu membuka mata publik bahwa di lapas masih lemah sistem pertahanannya. Ketika nama Amarzoni kembali muncul di berita, banyak orang bereaksi spontan, sudah pantas, biar jerah. Tapi sebagai seorang dosen yang mempelajari perilaku sosial dan sistem kebijakan publik, saya justru melihat ini bukan semata-mata soal salah individu, tapi gagalnya sistem dalam menangani narkoba di negeri ini. Amarzoni hanyalah satu dari ribuan kasus yang berulang. Setiap tahun ratusan mantan pengguna kembali terjerat kasus yang sama. Pertanyaannya, kenapa? Karena sistem kita terlalu fokus menghukum, tapi tidak cukup berinvestasi untuk menyembuhkan. Rehabilitas yang seharusnya jadi ruang pemulihan seringkali hanya jadi formalitas, minim tenaga profesional, tanpa pendampingan psikologis, tanpa program reintegrasi sosial yang jelas. Setelah keluar, mereka kembali ke lingkungan yang sama dengan stigma yang sama dan godaan yang sama. Lalu kita kaget nih ketika mereka jatuh di lubang yang sama lagi. Padahal sistem penegakan hukum terhadap narkoba di Indonesia masih lebih menekankan kepada penangkapan dan penghukuman ketimbang pendekatan kesehatan publik. Negara-negara lain yang sudah lama beralih dari perang melawan narkoba menjadi perang melawan penyebabnya. Misalnya kemiskinan, stres sosial, hingga keterasingan hidup. Sementara di sini kita masih bangga dengan angka penangkapan. Padahal angka penyembuhan hampir tidak pernah kita bicarakan. Nusa Kambangan mungkin bisa mengurung tubuh Amarzoni, tapi bisakah mengubah sistem yang membuat ribuan orang lain bernasib sama? Karena sejatinya masalah narkoba itu bukan hanya di tangan pengguna, tapi di jantung kebijakan negara yang belum manusiawi. Dan selama sistem kita masih sibuk menghukum tanpa memahami, tragedi seperti ini akan terus berulang. Hanya dengan nama yang berbeda. Nah, menurut kalian, kenapa sistem kita masih lebih cepat menghukum daripada menyembuhkan? Tulis di komentar ya. Coba netizen ya, cari tahu Andre, sosok orang lama ya, kawan rapatnya Amarzoni, dan sempat juga menjenguk ke dalam lapas penjara juga. Ini musuh dalam selimut ya. Saya rasa ini kisah cinta ya, kisah cinta lama. Saya rasa ini adalah tidak mau orang ini bebas dari penjara Amarzoni. Aduh, ngapain sih? Gak bakalan merebut. Amarzoni gak bakalan balik lagi sama itu. Gak bakalan balik lagi, saya katakan ya. Ya, tega ya. Tega. Andre, kamu tahu siapa Andre itu sebenarnya? Aduh.
Aduh, disebut juga akhirnya namamu ya. Ya, mencuit namamu ya. Saya tegaskan ya, Ahmad Djoni nggak bakalan balik. Nggak bakalan balik ke mantan-mantannya ya. Saya katakan, Ahmad Djoni mau menikah dengan Dr. Camelia ya.